Halo kawan-kawan yang budiman dimanapun kalian semua berada. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan eh, waktu yang indah di kesempatan kali ini. Baik, dalam kesempatan kali ini kembali kita kedatangan seorang visioner dan pengamat politik dalam baik itu politik nasional dan politik dunia. Tentunya kita sama-sama sebentar ingin uh, mengutarakan beberapa pertanyaan yang pastinya ada korelasinya dengan bagaimana situasi politik di negara kita saat ini dan bagaimana kaitannya atau korelasinya dengan keadaan politik global saat ini. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Eh, kita langsung pada sesi pertanyaan pertama ya. Kita langsung tanya kepada Bapak Antonius Suyoko BA. Baik, langsung ya Pak. Sebelumnya bagaimana kabarnya malam ini Pak? Ya, sehat seutuhnya, sadar selamanya. Oh baik, terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Langsung saja Pak, kita masuk di sesi pertanyaan yang pertama Pak ya. Begini Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa keadaan kondisi politik bangsa kita saat ini, kalau menurut Bapak itu progresnya seperti apa Pak menurut pandangan Bapak? Ya, saya sebagai seorang pengamat politik, saya sudah belajar dari sejarah dunia. Saya juga belajar sejarah Indonesia dan saya mempelajari gejolak-gejolak politik yang ada dimanapun di belahan dunia manapun. Intinya kalau untuk Indonesia, kalau boleh saya memberikan nilai, maka nilainya 80. Artinya kondisi politik itu terkendali. Artinya negara memang sudah berusaha, walaupun toh tidak bisa maksimal sesuai harapan masyarakat, tapi pada dasarnya tidak terjadi kekacauan yang semakin luas. Karena indikasi daripada politik yang buruk itu, kekacauan ada di mana-mana dan orang-orang kecil menjadi menderita. Itulah contohnya seperti di negara Afrika atau di Amerika Selatan. Banyak orang mengungsi ke Eropa karena negaranya terjadi kekacauan politik maupun juga karena kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi itu secara umum Pak. Cuman kalau ada pertanyaan saya, eh, kalau kita lihat dari sektor ekonomi sekarang yang saat ini, di era pemerintahan saat ini, kalau menurut Bapak itu kondisi perekonomian pembangunan itu, menurut Bapak itu seperti apa? Apakah progresnya itu menanjak atau progresnya itu datar atau malah jalan di tempat Pak? Kalau menurut apa yang saya perhatikan ya dari laporan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan Indonesia pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia, berarti indikator ekonomi yang dihitung oleh Menteri Keuangan itu, ekonomi Indonesia ini termasuk, artinya memang tidak ada kemajuan yang pesat, tapi artinya tidak terjadi kemunduran yang berarti. Artinya apa, tetap ada progres kecil ya, walaupun zaman pandemi ini ternyata ekspor dari apa mata dagang tertentu ternyata malah naik, walaupun ada sesuatu yang mundur. Jadi itulah, memang tidak ada negara dunia ini selama pandemi ini yang memiliki perkembangan yang tinggi, tidak ada, karena semua kan tergantung daripada keaktifan masyarakat. Di mana masyarakat kurang aktif, maka disitulah terjadi gejolak, walaupun toh gejolak itu Indonesia tidak terlalu besar. Arti pemerintah masih bisa mengendalikan ya wewenang politiknya, kekuasaan politiknya,
sehingga tidak terjadi yang namanya gelombang yang besar, kekacauan besar. Belum, tidak ada, cuma riak-riak kecil saja, dan itu bisa dikuasai oleh negara. Begitulah kira-kira. Jadi baik Pak, terima kasih buat pemaparannya. Jadi indikasinya Pak, indikasinya bangsa negara kita saat ini itu pada stagnan yang stabil ya, stabil dalam hal ekonomi, politik, dan kemajuan pembangunan infrastruktur Pak ya. Jadi semua itu masih dalam batas yang normal. Ya, Iya. artinya tidak ada gejolak yang luar biasa, tidak ada. Ya, masih berjalan ya, istilahnya baik-baik saja. Karena Jadi rencana juga itu pembangunan IKN itu tetap berjalan. Karena kondisi politik yang di DPR ini ya termasuk ya tidak terlalu bisa membawa bangsa kita itu bermufakat kemudian merencanakan sesuatu yang besar. Dan itu memang suatu perjuangan yang sejak dulu. IKN itu kan zaman Soekarno sudah menginginkan itu Jakarta dipindah ke Kalimantan, yaitu yang dipersiapkan dulu adalah Palangkaraya. Nah, oleh karena itu berbagai macam presiden yang ada sudah mulai, tapi baru ini Pak Jokowi mencoba mengaktifasi pemindahan IKN ini ke ternyata bukan Kalimantan Tengah tapi Kalimantan Timur. Gitu. oh ya baik Ya. Pak. Jadi cukup kami cukup paham mengenai pemaparan Bapak. Jadi kemudian untuk pertanyaan kami selanjutnya ini Pak, kami ingin menanyakan sejauh mana korelasi situasi ekonomi Indonesia saat ini selama pandemik ini ya kurang lebih 2 tahun Pak ya, itu dengan keadaan ekonomi global Pak. Eh, apa eh, apa korelasinya secara langsung Pak yang Bapak amati seperti apa? Mengenai keadaan ekonomi global, menurut laporan yang menurut apa yang saya dengar dari berita-berita ini, ya tidak ada negara satupun di dunia ini dalam pandemi ini mengalami peningkatan yang bagus, tidak ada. Karena itu memang kegiatan masyarakat, ada lockdown dan sebagainya itu jelas mempengaruhi daya beli masyarakat, ya. Kemudian barang-barang yang mesti mau diekspor, yang tadi mau diekspor tidak jadi diekspor. Jadi memang ada penghasilan domestik bruto dari setiap negara itu pasti menurun. Ya, sehingga dengan demikian negara harus yang masih memiliki devisa, karena tiap negara kan punya devisa. Kalau negara masih punya devisa, dia masih bisa membayar utang-utangnya, semacam Indonesia kan masih membayar utang. Tapi bagi negara yang memberi utang, maka tentu saja devisanya itu tidak bertambah, karena negara-negara justru bukan membayar utang, tapi barangkali ada di reschedule. Itulah. Jadi secara global semua negara selama pandemi ini pasti mengalami penurunan. Oh jadi begitu Pak Iya, ya. pasti Iya. ada. Tapi Jadi masih terkendali karena indikasi daripada kekacauan dalam hal ekonomi adalah banyaknya pengangguran, kemudian banyaknya kejahatan, banyaknya gejolak politik. Itu biasanya itu saja ukurannya sebuah negara itu ada kekacauan ekonomi adalah begitu. Orang susah mencari pekerjaan, kemudian daya beli masyarakat turun, kemudian para pengusaha-pengusaha besar itu untungnya cuma sedikit, dan ada gejolak politik, misalnya ada demo-demo yang di mana-mana. Itu terjadi di mana-mana. Itulah indikasi daripada politik. Karena politik itu menyangkut kekuasaan dan menyangkut orang kecil. Dan rata-rata biasanya menjadi korban dari politik itu adalah orang kecil. Kenapa? Orang kecil biasanya kan tidak memiliki tabungan kan. Nah, orang kecil biasanya tergantung dari para pengusaha besar. Sementara pengusaha besar juga mengalami stagnan dalam produksinya karena adanya lockdown dan sebagainya. Jadi pengiriman barang karena lockdown itu kan pasti terpengaruh. Nah, begitu ceritanya. Jadi pada ada kelangkaan barang. Itu sudah biasa. Nah, begitulah kira-kira. Jadi indikasi politik yang baik di suatu negara hanya itu saja. Di mana ada angka kejahatan tinggi, di mana ada juga orang kecil susah cari makan, di mana barang-barang orang kecil tidak bisa membeli, barang-barang itu menjadi langka dan orang kecil tidak bisa membeli. Nah, tapi Indonesia kan tidak begitu. Saya lihat ya seperti normal-normal saja.
saya pernah ke selama pandemi ini kan saya pernah ke Jakarta, ke Jambi sudah 2 kali ya lewat Jakarta. Ternyata di jalan kayaknya biasa-biasa saja. Cuma di rumah sakit kan saya jarang ke rumah sakit ya. Jadi kayaknya enggak gejolak yang dikatakan pandemi itu tidak seheboh yang dikatakan di dalam televisi dan sebagainya, tidak. Ya. Karena ternyata sekarang yang meninggal di selama pandemi kan cuma 150.000 orang selama hampir 2 tahun lebih. Kan begitu. Makanya kalau ada orang yang melebih-lebihkan faktanya mana, datanya mana, ya punya berapa persen dari penduduk. Kalau kita punya penduduk 270 juta, yang meninggal cuma 150.000, cuma berapa persen? Mungkin 0, sekian persen, ya. Saya kira begitu. Oh, baik Pak. Jadi untuk indikasi situasi bangsa negara kita selama pandemik ini, jadi itu semua ada korelasinya secara langsung, namun efek dan ininya Pak ya, efek dan pengaruhnya bagi bangsa kita itu memang ada, tapi tidak begitu banyak menyebabkan, ya tidak begitu banyak menyebabkan gangguan dalam hal ekonomi secara ini ya, secara makro. Secara makro. Begini sebetulnya. Itu kenapa begini? Kenapa selama pandemi ini banyak bantuan-bantuan, vaksin gratis, kemudian ada bantuan sembako gratis, kemudian orang boleh tidak membayar utangnya. Nah, itu memang negara akhirnya menambah utang. Tapi itu jalan yang terbaik. Sebab kalau negara tidak berbuat begitu, masyarakat yang sudah takut dengan macam lockdown, lalu PPKM level ini, nah, menjadi stagnan. Jadi pemerintah tanggap, maka pemerintah memberikan bantuan. Jadi bantuan barangkali yang tadinya untuk keperluan pembangunan bisa jadi di switch masuk dalam BLT, PKH dan lain sebagainya. Dan memang selama saya di Jambi juga, saya punya anak juga mendapatkan telur, mendapatkan ayam, mendapatkan beras, itu kan dari negara semua. Ya, walaupun yang membayar utang itu bukan negara, bukan orang besar, yang membayar utang itu tetap orang kecil. Kenapa orang kecil? Pengusaha mau dipajak berapa saja, dia bilang oke, tapi barangnya kan dikasih naik. Karena barangnya kasih naik, siapa yang bayar? Ya tetap orang kecil. Makanya itu gejolak itu paling kentara di pada politik itu adalah bagaimana orang kecil itu bisa mengisi perutnya. Selama orang kecil masih bisa mengisi perutnya, maka gejolak itu tidak akan besar. Tapi karena pemerintah tanggap bahwa orang yang tidak kerja atau work from home itu dikasih bantuan, semua tidak terkecuali. Saya juga pernah dapat bantuan di waktu saya di Jogja. Saya juga pernah dapat bantuan. Saya pernah diisolasi selama 14 hari, ada bantuan. Jadi itulah pemerintah tanggap cepat sehingga gejolak di masyarakat tidak terlalu banyak. Walaupun ada berbagai macam pihak yang ya sekedar mencari iseng lah, namanya orang yang tidak suka kan iseng, ya beda orang yang suka. Jadi pada dasarnya gejolak politik itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu melebar dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara, gitu. Oh, baik Pak. Jadi itu tadi intinya. Jadi meskipun tidak ada hubungannya tidak ada efeknya secara makro di bangsa negara kita, tapi Pak dari triwulan belakangan ini kan begitu banyak dari elemen masyarakat itu, khususnya di masyarakat di golongan menengah ke bawah itu banyak terjadi unjuk rasa di berbagai belahan bangsa kita, belahan kota-kota khususnya di Jawa. Itu karena mereka menuntut itu kebijakan pemerintah dalam hal ini, dalam hal bantuan, baik itu BPJS itu dananya menurut Menteri Ekonomi itu kemarin itu dialokasikan sebagian dananya itu untuk menanggulangi penyelesaian COVID ini. Apakah kalau ini Pak, maksudnya ini bukan data yang signifikan, tapi ini cuman isu-isu yang kita dengar bersama. Kalau menurut Bapak, apakah itu efektif untuk penanggulangan COVID itu sendiri, atau itu bahkan nanti malah
menjadi menjadi kendala bagi para masyarakat kita yang itu tidak mengalami sakit penyakit karena COVID, tapi itu mereka justru akan mengalami berbagai kesulitan dalam pelayanan BPJS itu sendiri. Yang kita ketahui seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu seperti apa penanggulangannya? Apakah sudah praktis metode pemerintah ini, atau menurut Bapak itu seperti apa ya? Sebetulnya BPJS itu dari segi keadilan itu sebetulnya sudah bagus, karena ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, ya kan begitu. Karena strata kehidupan ekonomi masyarakat beda-beda, ya. Mungkin kalau dikatakan ada yang kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, ya. Nah, ada yang orang tidak pakai BPJS karena merasa mampu. Nah, dari segi keadilan, ya, karena masyarakat itu strata ekonomi yang berbeda-beda, sosial yang beda-beda, sebenarnya sudah adil. Cuma masyarakat belum terbiasa, ya. Artinya mindsetnya masyarakat itu belum terbiasa. Kan ini diajak gotong royong sebetulnya. Kalau saya bayar BPJS, kan bukan berarti saya ingin sakit, tidak. Nah, orang bayar BPJS itu tetap berusaha supaya saya tidak sakit, sehingga dana BPJS itu secara spiritual sebetulnya membantu saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit. Oh, jadi begitu, Pak. Jadi itu bagi saya sebetulnya sudah ada. Cuma mindset masyarakat itu, buat apa saya bayar BPJS kalau saya tidak sakit? Bukan begitu. Ya, jadi kita secara spiritual, ya, itulah sebetulnya gotong royong. Itulah sebetulnya wujud daripada Pancasila sebetulnya. Tapi kan masyarakat tuh banyak persepsinya kan kurang, masih mungkin belum sempurna, ya. Bukannya tidak ada, tapi belum sempurna. Makanya pemerintah itu berani mengubah-ubah kebijaksanaan. Di mana resistensinya tinggi, maka pemerintah biasanya cepat. Seperti itu kasus BPJS dengan Menteri Tenaga Kerja. Nah, kemudian kayaknya direvisi, kayaknya begitu. oh ya, baik, Pak. Jadi sebetulnya secara substansi sebenarnya sudah adil. Iya, begitu. Jadi dalam hal ini indikasinya dan intinya bahwa pemerintah sudah cukup bijak dalam mengambil keputusan, selain untuk menanggulangi pandemik ini, dan juga mengambil satu langkah yang sangat baik untuk penanggulangan untuk jaminan kesehatan masyarakat, Pak, ya. Jadi Iya. langsung saja untuk pertanyaan saya yang terakhir, Pak, ini mengenai isu menjelang 3 bulan ke depan ini, karena kalau kita ketahui bersama bahwa bangsa kita kan banyak itu perkebunan khususnya di daerah Kalimantan, Sumatera itu kan situ perkebunan itu perkebunan HGU. Jadi itu kan ada korelasinya dengan langkanya minyak kelapa dalam hal kebutuhan masyarakat itu sekarang itu sangat langka. Bahkan harganya itu sampai melonjak beberapa persen, dan kalau kita lihat cukup mencekik masyarakat kecil pada umumnya. Kalau menurut Bapak itu, apakah bangsa kita ini sebagai produsen bahan mentah untuk minyak kelapa ini, tapi bangsa kita ini kita lihat bersama isunya ini mengalami kesusahan dalam produsen untuk minyak kelapa, Pak. Bagaimana kalau menurut Bapak mengenai hal itu? Iya, kebetulan tahun 2020 saya ke Jambi, ke liburan di anak saya mau keluarga saya. Itu pas saya ke sana, memang sana warga itu sudah banyak yang menanam kelapa sawit. Jadi kelapa sawit yang tidak produktif, ya, tidak produktif itu dikasih pemerintah bantuan 30 juta per hektar. Jadi termasuk ditebang itu kelapa sawitnya, dicacah itu pohon-pohonnya, kemudian ditanam, semua itu terima beres per hektar. Petani-petani itu dapat 30 juta, tapi tidak terima uangnya. Cuma dia terima yang tadinya tanaman kurang produktif atau yang tanaman-tanaman yang yang sudah jelek, nah itu diganti dengan tanaman baru. Nah, saya punya pengalaman, ya. Saya lihat langsung bagaimana itu namanya replanting itu dibiayai oleh negara, karena
negara jelas mempunyai keinginan agar supaya kita menjadi produksi minyak sawit dunia. Kan selama ini kan kalau tidak salah Indonesia itu nomor 2 sesudah Malaysia. Jadi itu sebenarnya pemerintah menginjot itu produksi kelapa sawit dengan cara membantu replanting itu. Jadi jangan sampai menunggu masyarakat itu tidak punya biaya sementara itu sawitnya sudah mulai tua. Nah, kemudian yang saya memang belum tahu karena begini, itu digenjot kelapa sawit di daerah Sumatera yang saya tahu sendiri, ribuan pohon kelapa sawit di daerah Jambi itu saya lewati sendiri daerahnya. Itu kita tidak tahu bagaimana produksinya. Apakah untuk kalau pemerintah rencananya kan ingin menjadi biodiesel, ya, nah, makanya digenjot terus. Nah, kemudian yang kedua yang saya tidak punya datanya yaitu adalah diekspor berapa, yang dipakai sendiri berapa. Karena biasanya itu kalau secara secara politiknya orang pedagang-pedagang biasa ada kartel-kartel. Itu yang mereka yang menguasai itu harga-harga. Dia bisa menahan barang, bisa menimbun barang, segala macam cara, ya. Dan itu ya bisa dikatakan sering dikatakan mafia. Nah, itulah pemain-pemain tingkat tinggi, ya. Nah, imbasnya selama ini kan tidak pernah ada istilahnya orang begitu susah minyak kelapa belum pernah. Baru ini bulan. Kenapa? Karena mungkin saya berpikir karena Jokowi membatasi harga dari se-Indonesia itu satu harga 14.000, sehingga langsung itu pikirannya pengusaha-pengusaha itu saya jadi rugi. Biasanya menjual ada sampai 20.000 begini, sekarang satu harga, jadi dia tahan. Kalau tidak ditahan itu barang, maka saya langsung tadinya saya bisa beli 1 ton, misalnya 1 kiloton, mungkin akan menjadi cuma setengah kiloton. Jadi mereka biasanya tahan. Ya. Itu sudah merupakan adagium yang umum dalam kartel-kartel itu ekonomi. Iya. Baik di dalam perminyakan, dalam segala macam. Ya, ekspor impor itu biasanya ada mafianya. Oh iya. Nah, itu yang memang mau tak mau pemerintah harus jeli. Makanya sekarang ada istilahnya operasi pasar. Nah, itu perlu biaya lagi. Sebenarnya negara tidak beli, terpaksa beli dengan harga karena satu harga 14.000 sampai Sabang Merauke dibuat satu harga. Itulah reaksinya orang pengusaha besar karena dibuat satu harga. Oh iya, baik Pak. Jadi saya pikir cukup jelas ini. Intinya di sini baik para pengusaha ataupun pemerintah itu intinya kita lihat bersama bahwa itu sudah saling bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Artinya para pengusaha ini, para produsen ini, para pengusaha sawit ini juga mungkin dalam hal ini mereka dalam tahap ini mereka mulai menormalisasi sistem dan kebijakan pemerintah. Pemerintah merespon dari reaksi dari para produsen dan berusaha untuk memberikan keputusan dalam hal memberikan satu harga itu untuk meringankan beban masyarakat kecil. Ya. Jadi baik Pak, mungkin karena kita juga terbatas oleh waktu, mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita bincang-bincang dan kita bahas lagi mengenai hal-hal dalam segmen berikutnya. Semoga saja kita masih diberikan waktu, dan terima kasih Bapak Antonius sudah hadir bersama kami memberikan beberapa pemaparannya mengenai pertanyaan kami Pak. Jadi mungkin Pak cukup sekian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat malam dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan selalu, karena saat ini kesehatan itu adalah harta yang paling berharga yang harus senantiasa kita jaga Pak. Oke, selamat malam Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, saya juga terima kasih. Salam sehat seutuhnya, salam sadar selamanya. Terima kasih.